Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami takdimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah selaku pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati Ustadz Abdul Hamid MPDI selaku Dospem 1, dan Ustadzah Arifia Retna Yunita MPDI selaku Dospem 2, dan tidak lupa pula yang kami hormati kedua orang tua kami, yang mana karena beliau kami berada di titik ini. Terima kasih untuk kedua orang tua kami. Perkenalkan, saya Ainul Yakin, mahasiswa Universitas Unjah Zainul Hasan Genggong, Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Manajemen Berbasis Madrasah dalam Pengembangan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong. Dilanjut pembahasan yang pertama, latar belakang. Pada umumnya madrasah atau sekolah memiliki karakteristik yang lebih khusus. Tugas madrasah hanya terbatas pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga mencakup upaya pembangunan karakter yang baik di dalam masyarakat. Kepala madrasah, tenaga pendidik, dan pemangku kepentingan kependidikan penting untuk memiliki pandangan yang sama mengenai madrasah. Dengan demikian, madrasah dapat dipandang oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang mampu memperbaiki karakter dan memiliki tujuan yang jelas, serta kurikulum yang relevan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan masyarakat. Dalam peningkatan mutu pendidikan dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan harus menjadi tujuan utama dalam pengembangan pendidikan, mengingat pendidik merupakan bagian integral dan proses dari proses pendidikan itu sendiri. Lanjut pembahasan yang selanjutnya, yakni rumusan masalah. Melalui latar belakang yang sudah diuraikan tadi, maka kami sebagai peneliti mengambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana langkah kepala madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Dan yang kedua, bagaimana peran tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Dilanjut pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Yang mana di sini ada dua tujuan. Yang pertama, agar kita bisa mengetahui bagaimana langkah kepala madrasah terkait upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Yang kedua, agar kita mengetahui bagaimana peran tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Dilanjut pembahasan yang keempat, manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian meningkatkan kompetensi kepala madrasah sangat penting agar mereka dapat memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Para kepala madrasah, tenaga pendidik, serta tenaga kependidikan, termasuk semua individu yang berperan di dalamnya, sebaiknya melakukan evaluasi terhadap kinerja dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses pembelajaran. Dengan cara lain, diharapkan mutu pendidikan
di madrasah dapat meningkatkan secara signifikan, menjadikan institusi yang lebih maju dan berkualitas di masa depan. Dan selain itu, kami juga ingin menyampaikan beberapa masukan yang bersifat objektif dan komprehensif mengenai faktor-faktor serta indikator pendukung penghambat yang mempengaruhi terhadap pendidikan madrasah. Dilanjut bab kedua, kajian teori. Manajemen berbasis madrasah adalah pendekatan manajerial yang melibatkan semua komponen madrasah seperti halnya guru, siswa, orang tua, masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang optimal. Ciri-ciri manajemen madrasah. Yang pertama, partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua, desentralisasi, memberikan keleluasaan pada madrasah dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, berorientasi pada kualitas. Fokus utama adalah peningkatan mutu pendidikan. Dan yang keempat, akomodatif, menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan potensi madrasah. Dan yang selanjutnya, komponen-komponen manajemen berbasis madrasah, yaitu kepemimpinan madrasah, kepala madrasah sebagai motor penggeraknya. Yang kedua, kurikulum dan pembelajaran, yaitu penyesuaian dengan standar pendidikan nasional dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, sumber daya manusia, SDM-nya, pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidik dan siswa di dalamnya. Yang keempat adalah manajemen keuangan dan infrastruktur, yaitu pengelolaan anggaran yang efisien dan pengadaan fasilitas yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya, strategi penerapan manajemen berbasis madrasah, yaitu penyusunan rencana kerja tahunan RKT, melibatkan seluruh komponen dalam penyusunan program, pelatihan dan pengembangan profesional guru, meningkatkan kemampuan dan kualitas pengajaran. Evaluasi dan pengawasan berkala, yaitu menilai efektivitas kebijakan dan kegiatan yang dilakukan. Penguatan hubungan dengan masyarakat, membangun kemitraan antara madrasah, orang tua, dan masyarakat. Yang selanjutnya, metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. Dilanjut, teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara mendalam. Yang ketiga, dokumentasi. Dilanjut, teknik analisis data. Teknik pengambilan ini yang dibuat menggunakan analisis data, menggunakan pengumpulan data untuk menulis serta menampakkan hal-hal yang paling berpengaruh. Inti dari penelitian ini adalah analisis data, sifatnya harus menyeluruh serta jelas. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu ringkasan. Manajemen berbasis madrasah merupakan pendekatan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak di dalamnya dalam pengelolaan madrasah. Pesan utama, ketertiban aktif semua pihak sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan pendidikan di dalam madrasah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.